Shalom. Saya akan membawakan judul daripada khotbah kita pada malam hari ini adalah janji Yesus. Kita harus mengerti, harus tahu siapa Yesus itu. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 18. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Saudara, sebelumnya saya lanjutin. Kita harus mengerti dulu Yesus itu siapa. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Yesus bukan manusia biasa. Yesus datang ke dunia ini menebus dosa kita. Yesus memberikan janji yang tidak pernah dia berdusta. Janji yang kekal, janji yang tetap, dan janji yang sempurna. Saudara, kalau kita melihat di zaman sekarang sangat menakutkan, di mana-mana banyak manusia berkeluh kesah dengan ketakutan karena sekarang ini adalah saat-saatnya pandemi. Tetapi apakah kita masih mengingat, sebagai kita orang percaya, apakah kita masih mengingat akan janji Yesus? Janji Yesus itu kita harus mengerti betul, dan kehidupan sekarang kita harus mengerti betul bahwa kita punya tujuan yang jelas. Kita percaya Yesus, kita mengenal Yesus, kita memegang janjinya, harus punya tujuan yang jelas. Siapa Yesus itu? Dia siapa? Harus kita tahu Yesus itu siapa dia, baru kita bisa mengaminkan janjinya, kita bisa menerima janjinya. Kalau kita tidak menerima janjinya, bahwa berarti kita belum mengenal betul siapa Tuhan kita. Seperti dalam bahasa Ibrani ada kata yada. Yada itu kita harus kenal, seperti suami istri, harus intim. Yada itu kita harus hidup bergaul rukun dengan Tuhan, baru kita bisa mengenal dia dengan secara pribadi, bukan hanya kita baca sekedar di Alkitab. Oh, Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen. Bukan seperti itu, kekasih Bapak Ibu. Tetapi kita harus tahu betul Yesus siapa dan janjinya dia itu, baru kita bisa aminkan. Apalagi di dalam menghadapi kehidupan sekarang ini di masa pandemi, jujur pasti banyak ada yang sudah khawatir, sudah bimbang, dan banyak hal-hal yang sangat menakutkan. Kasih Tuhan, saudara kekasih, saya akan kalau tadi judulnya kan janji Yesus. Nah, saya akan bacakan dalam Injil Yohanes 1 ayat yang Injil Yohanes 14, ayatnya yang pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi di situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara, kita dengar janji Tuhan. Janjinya dia katakan dia akan apa? Akan kembali. Dia akan datang kembali. Dia dulu sudah pernah datang pertama kali, awal dia datang. Dan sekarang setelah dia mau pergi ke surga, dia janjikan dia akan datang kembali, kekasih Tuhan. Saudara-saudaraku, itu yang harus kita pegang pada waktu Yesus pergi ke surga. Dia kembali menjadi Allah yang sesungguh, Allah yang dahsyat, Allah yang kekal. Kalau pertama awal dia datang, dia menjelma jadi manusia. Dan pada waktu dia sudah lewat kematian di kayu salib, dan setelah itu dia sudah datang menyelamatkan manusia, menghapuskan segala dosa manusia dengan darahnya yang kudus. Dia kembali ke Bapa di surga. Itu dia sendiri. Dia itu Tuhan, dia itu Bapa, dia itu Yesus Kristus. Dia menjanjikan, dia katakan jangan kita gelisah hati kita. Memang benar, seringkali manusia melewati kegelisahan-kegelisahan di dalam mungkin seorang pengusaha. Pada waktu usahanya mulai tidak stabil pemasukannya, nah di situ mulai muncul orang-orang gelisah. Seperti sekarang pandemi, banyak mendengar hal-hal yang buruk, hal-hal yang menakutkan. Banyak orang gelisah pada saat ini, kekasih Tuhan, saudara-saudaraku. Karena kalau kita tidak pegang janji Tuhan, kita tidak punya arah yang jelas, tidak punya harapan yang tepat. Sebab kita tidak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, dan tidak mengetahui
hubungan apa kita dengan dia. Tidak ada hubungan seperti dalam bahasa Ibrani dikatakan yada itu. Saudaraku yang kekasih, biar kita mengetahui janji Tuhan di dalam katanya dia akan datang kembali. Dan kita harus pegang betul janjinya itu, dia akan datang kembali. Kita harus percaya betul bahwa dia adalah Tuhan, dan kita harus percaya dia menjanjikan rumah di surga, dia sediakan rumah di surga. Di dunia ini kita bisa memiliki rumah yang mewah, tapi masih ada rumah yang lebih mewah lagi di surga dia siapkan. Jangan kita takut, hal-hal lahiriah aja dia siapkan, apalagi hal-hal untuk kebutuhan kehidupan kita secara rohani. Kita punya 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh di dalam manusia. Kebanyakan kita hanya berputar-putar di dalam kebutuhan jiwa dan tubuh. Tubuh supaya sehat, jiwa ini mesti tenang, tapi roh kita tidak jaga. Roh ini tidak ada hubungan dengan Tuhan. Itulah sebabnya muncullah gelisah, muncullah ketakutan, muncullah kekhawatiran. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan Yesus benar-benar dia datang berjanji untuk akan datang kembali. Maksudnya Tuhan datang kembali bawa kita ke dalam kerajaan surga yang kekal, surga yang tidak punya penyakit, tidak ada pandemi, surga yang damai sukacita, surga yang sangat indah dan mulia. Kita harus percaya itu janji Tuhan, bahwa dia menjanjikan hal-hal yang benar, hal-hal yang sempurna. Bapak Ibu, di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Kita harus percaya janji Tuhan, bahwa dia akan membawa kita di mana dia pergi dan berada. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ada di surga, berarti dia akan bawa kita kemana? Ke surga, kekasih Tuhan, bukan ke neraka. Dia Yesus, Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Dia dahsyat dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa janjinya dia membawa kita ke surga, bukan dia bawa kita ke bawah, kekasih Tuhan. Asalkan kita percaya dia Tuhan. Mungkin ada kekasih Tuhan, mungkin ada saudara-saudaraku yang sudah kena pandemi, sudah pernah merasakan tante corona. Tetapi kenapa bisa lolos dari itu? Karena kita punya pegang janji Tuhan itu. Kita tahu, kita menantikan dia datang. Dia akan datang kembali dan kita akan dibawa ke surga bersama dia. Harus pegang janji kita. Janji kita dengan dia, kita percaya. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Nah, di ayat 5 Thomas berkata, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kekasih Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan katakan dialah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kita harus tahu dia adalah jalan. Kalau kita sakit, dia jalan bisa menyembuhkan. Kalau kita kekurangan uang, dia jalan untuk bisa membuat kita tidak akan kekurangan uang. Sekalipun dia sudah pergi ke surga, tapi dia ada bersama kita. Rohnya yang kudus ada bersama kita. Rohnya yang kudus menuntun kita, memimpin kita, dan kita bisa hidup menikmati janji-janjinya dia, terutama janji yang sempurna, janji yang besar. Dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Dia akan membawa kita hidup bersama dia, kekasih Tuhan. Yesus yang ajaib dan luar biasa. Kita sudah tahu siapa Yesus itu. Di dalam Lukas 5 ayat 6 dikatakan, kita akan renungkan bersama-sama Lukas 6 ayatnya yang kelima. Di sana dikatakan bahwa dia sendiri, Yesus sendiri mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Anak manusia adalah Tuhan. Banyak orang berkata dia tidak pernah mengakui. Di dalam Lukas 6 ayat yang kelima dikatakan dia adalah Tuhan. Anak manusia itu adalah Tuhan. Jadi Yesus adalah Tuhan yang benar. Itulah sebabnya kita harus percaya bahwa janjinya janji yang abadi, janji yang tepat, janji yang setia, janji yang sempurna yang tidak pernah kalau tidak akan terjadi janjinya. Dan kita melihat tanda-tanda zaman sekarang bahwa lewat masa pandemi ini kita harus menangkap betul, kita harus punya hikmat yang benar dari Roh Kudus bahwa tanda-tanda zaman sudah mulai berlaku. Kita harus berhati-hati dalam hidup ini, terutama hubungan kita dengan Tuhan harus sungguh-sungguh intim, karena tanda-tanda zaman sudah tidak bisa lagi kita menghindar dari kenyataan yang ada, kekasih Tuhan. Tuhan selalu menjanjikan dia akan datang kembali pada kali yang kedua, dan dia sudah siapkan rumah bagi kita.
Kita harus sudah kenal betul siapa yang kita percayai janji itu, bahwa dia adalah Yesus Tuhan kita, dan dia menjanjikan bukan dia hanya datang kembali, tapi ada lagi sebelum itu pada waktu dia pergi ke surga, dia menjanjikan roh penolong bagi kita. Di dalam Yohanes 16 ayat 8 dia katakan dia memberikan roh penghibur. Roh penolong ialah Roh Kudus, bukan dia pergi dia tinggalkan kita yatim piatu, tetapi dia meninggalkan Roh Kudus untuk menolong kita. Pada waktu kita menghadapi masa pandemi ini, kita tidak khawatir, kita tidak takut, tapi kita harus berjaga di dalam tubuh ini, karena tubuh ini masih ada di bumi. Jadi kita harus menjaga tubuh kita, kekasih Tuhan, saudara-saudaraku. Kita harus menjaga tubuh kita, karena tubuh masih ada di dalam darah dan daging. Kita percaya kepada Tuhan secara roh kita, di dalam hati kita, karena dia Allah itu roh. Dan kita percaya juga jiwa kita harus sungguh-sungguh penuh damai, penuh sukacita. Dan kita harus mempercayai Tuhan juga di dalam tubuh kita. Tubuh kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus menjaga tubuh kita di masa pandemi ini. Kita harus semua apa yang dilakukan oleh pemerintah, kita harus taati itu, karena untuk kebaikan kita bersama. Dia sudah beri roh penolong, memberi hikmat, marifat, memberi pengertian yang benar, seperti Daniel 10 kali lipat pada waktu dia di kerajaan Raja Nebukadnezar. Daniel diberikan pengertian 10 kali lipat. Jadi kita sebagai orang percaya di akhir zaman harus menjaga juga tubuh ini. Tubuh yang terbuat dari lebu tanah. Tubuh yang bisa bergerak karena roh Allah. Itulah sebabnya kita harus menjaga dengan baik di masa pandemi ini. Harus makan yang cukup, harus tidur yang cukup, makanan-makanan yang bergizi agar imun kita tetap stabil dan stamina kita kuat. Kalau kita memang benar-benar mau menghargai dan kita mau sedang menanti janji Tuhan itu, dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Saudaraku, kita harus tahu jelas dan pegang betul janji Tuhan di dalam hidup ini, agar kita punya pengharapan yang tepat, pengharapan yang pasti, pengharapan yang tidak mengecewakan, pengharapan yang kekal, pengharapan yang membuat roh kita menyala-nyala, roh kita semangat untuk menanti dia pada kali yang kedua. Saat pandemi boleh berlalu, tetapi semua orang percaya, orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus bisa merasakan, membuktikan bahwa dia Tuhan. Dia ada bersama kita, janjinya dia tidak tinggalkan kita yatim piatu, tetapi dia memberikan roh penolong. Waktu kita sakit, dia datang menghibur. Dia memberi hikmat, kita harus melakukan apa supaya tubuh ini sehat. Di waktu kita mulai khawatir, dia pasti datang menghibur. Roh Kudusnya memberikan penghiburan dalam jiwa kita. Ada pengharapan yang benar dalam kehidupan Yesus Kristus. Dan dia menjanjikan dia tidak berdosa, kekasih Tuhan. Kalau saya sudah mendengar berita-berita bahwa bumi kita ini, bumi kita bulat, dan di 4 sisi utara, timur, selatan, barat telah dikelilingi oleh trompet-trompet. Trompet-trompet ini, para peneliti sudah melihat, mereka bikin sesuatu yang kalau zaman dulu baru ada mikroskop kan, tapi sekarang lebih canggih lagi, saudaraku. Nah, bumi bumi yang bulat ini dikelilingi dari 4 penjuru utara, timur, selatan, barat itu ada trompet, dan trompet yang satu sudah pernah berbunyi. Trompet yang kedua akan terjadi gempa bumi. Trompet yang ketiga akan terjadi pengangkatan orang kudus, orang percaya yang sungguh-sungguh. Mari kita berjaga-jaga hidup ini, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kasih Tuhan, saudaraku, para peneliti, profesor-profesor semua, mereka sudah tahu bahwa memang benar ada tanda-tanda bahwa ada surga. Seperti Tuhan janjikan, di rumah Bapakku banyak tempat. Memang benar, surga itu ada, kekasih Tuhan, saudaraku. Bukannya hanya seperti cerita dongeng di dalam Alkitab, seperti karangan-karangan novel, tetapi itu betul. Tuhan menjanjikan, dan kita harus menyadari bumi ini, dunia ini ada yang menciptakan, dan kita harus mempercayai. Kita merenungkan setiap janji Tuhan, karena benar dia berjanji dia akan datang kembali, dan diberi roh penolong, dan dia akan mengumpulkan kita di surga nanti. Kedatangannya dia sudah dekat, kekasih Tuhan. Saya tahu semua sudah kenal siapa Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan. Semua sudah mengerti dengan cara gaya hidup semua orang yang mengenal dia. Jadi kita tidak bisa lagi seperti tidak kenal Yesus Kristus. Kita sudah tahu. Dan kita, apalagi terutama orang-orang yang percaya, yang sudah menerima Tuhan dan sudah komitmen menjadikan dia Tuhan, maka kita harus
memegang janjinya bahwa dia benar berjanji akan datang kembali. Zaman sekarang kita harus punya pegangan yang kuat. Jangan kita hidup seperti orang yang tidak punya pegangan, orang yang lengah, orang yang bermain-main dalam hidup ini, orang yang terlalu santai dalam hidup ini. Tidak akan merasakan dan tidak akan menikmati janji Tuhan kalau tidak benar-benar mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Dan kita tidak mengenal bahwa kita ini ada yang menciptakan, bukan tidak ada yang menciptakan. Kita harus benar-benar mengetahui dunia ini boleh ada karena ada yang menciptakan. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Dia yang datang ke bumi. Dia menunjukkan contoh yang bagus. Dia menebus manusia, dia mengeluarkan manusia dari dosa. Memang benar di dunia ini ada Tuhan yang menciptakan kekasih Tuhan. Kita melihat tanda zaman sekarang. Pandemi tidak bisa dihentikan di mana-mana. Manusia mencari penyakit corona ini, banyak yang kebingungan. Sampai para peneliti semua mereka, dokter-dokter semua mereka belajar untuk bagaimana cara untuk supaya sembuh. Tetapi kita semua harus mengerti, harus mengetahui bahwa sebelum para dokter ini membuat obat untuk menangkal COVID, saya percaya mereka pasti datang sujud menyembah Tuhan, memohon kepada Tuhan, minta pengertian hikmat kepada Tuhan, apa yang mereka harus lakukan pada saat-saat sekarang. Karena yang terjadi terutama di kota Surabaya, di rumah sakit di mana-mana semua pada penuh. Banyak yang sakit COVID yang sudah ada yang tinggal di rumah karena sudah nggak ada tempat kekasih Tuhan, saudaraku. Nah ini yang jangan kita sampai tidak memegang janji Tuhan, kehilangan janji Tuhan. Dan banyak semua sudah pergi. Apakah mereka memegang janji Tuhan pada waktu mereka berakhir? Dikalahkan oleh secara tubuh. Kita jangan takut. Mungkin manusia boleh mati, tapi mereka cuma mati secara tubuh karena diserbu oleh COVID. Tapi kita harus punya pengertian yang benar, mengerti bahwa roh kita adalah milik Tuhan, pencipta seluruh sekalian alam. Roh kita milik Yesus Kristus. Kita harus berani dan teguh, jangan takut dan jangan khawatir, jangan gelisah. Jangan ditipu oleh suasana dunia. Kita sudah penuh ketakutan seperti orang yang seperti anak ayam kehilangan induknya. Kita tetap berpegang bahwa Tuhan menjanjikan kita. Dia Tuhan dan dia memang betul pernah datang ke dunia, ke bumi ini. Dan memang dia yang ciptakan bumi ini. Sudah mulai nyata dan sudah mulai terjadi, Bapak Ibu. Semua apa yang difirmankan dalam firman Tuhan semua sudah mulai terjadi. Sudah mulai kelihatan bahwa manusia itu tidak punya kekuatan apa-apa. Tidak menyangka kok bisa terjadi seluruh dunia diserang oleh COVID. Kita mau lari kemana? Kita tidak bisa apa-apa selain kita datang kepada Tuhan Sang Pencipta, Sang memberi janji itu. Dia Sang Yesus Kristus. Dia sangat mengasihi umat-umat ciptaannya dia. Dia begitu berjuang untuk membela kita, meneteskan darahnya yang kudus di kayu salib, menghapuskan segala dosa kita, menggantikan hidup yang mulia, penuh dengan keselamatan, penuh dengan kesempurnaan. Janjinya tidak pernah dia abaikan. Di waktu kita sakit, kita berdoa, tetap kita dilindungi, kita sembuh. Sebelum saya mendengar masa pandemi ini, di bulan Januari kalau nggak salah 2020 ya kalau nggak salah itu, kami masih beribadah seperti biasa, kami santai kekasih saudara-saudaraku. Nanti kami dengar di bulan Maret, bulan 3. Tapi sebelum itu saya sempat kena batuk. Itu saya pergi, padahal saya itu pergi pijit dan saya mampir beli mie, hujan deras. Saya mulai gara-gara kena hujan itu, saudaraku, saya batuk. Batuk itu saya santai aja karena saya belum tahu kalau sudah ada COVID waktu itu di bulan 3. Nah, setelah itu saudaraku, saya minum air hangat terus dan waktu itu anak-anak katakan, ibu harus minum obat. Saya bilang, tunggu dulu, tubuh ini nanti dikebal obat. Kalau kita bisa lakukan dengan yang lain, jangan keburu minum obat. Saya minum air hangat, teh manis, saya minum susu, saya minum pokoknya semua berbau hangat. Dan puji Tuhan, batuk itu lari, hilang, batuk itu pergi.
dan saya pulih kembali normal. Beberapa bulan kemudian saya dengar di bulan Maret, aduh, ternyata kita Indonesia sudah diserang corona. Nggak ngerti, memang ada terbawa dalam perenungan saya, apakah saya waktu itu kena? Apakah saya itu corona mungkin ya? Karena kan sempat batuk, sekalipun tidak seberapa parah tapi sempat batuk. Cuman saya tidak panas, saya tidak lemas, saya makan seperti biasa, saya nyamil seperti biasa, saya makan makanan sekalipun bukan yang mahal-mahal. Pokoknya yang membuat stamina ini kuat, ada kalorinya. Nah, baru saya tahu ternyata Indonesia sudah diserang COVID. Nah, pada saat saya mengalami batuk itu, memang dari dulu saya pegang janji firman Tuhan, katakan, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Saya aminkan terus hari-hari itu dan saya sebut terus karena di dalam mulut orang percaya ada kuasa. Saya aminkan terus secara iman, secara roh saya katakan, oleh bilur Yesus saya sudah sembuh, oleh bilur Yesus aku sudah disembuhkan, oleh darah Yesus aku telah disucikan, roh jiwa dan tubuhku penyakit pergi dalam nama Yesus. Itu secara roh, secara iman, saya gemakan seperti itu pada waktu saya batuk. Dan setelah sembuh, puji Tuhan, tubuh saya juga ikut sembuh, tapi tubuh saya rawat dengan pola makan yang bagus. Jadi kita jangan abaikan dengan keadaan pandemi seperti ini. Yang penting kita pegang janji Tuhan, karena janji Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan bukan seperti emas dibakar dan meleleh dan baru kelihatan aslinya. Janji Tuhan memang sudah asli, tidak pernah berubah lagi. Saudara-saudaraku, mari kita pegang janji Tuhan. Dia akan datang kembali pada kali yang kedua, dan Dia adalah Tuhan yang sebenarnya. Dan Dia sudah beri roh penolong pada hidup kita. Dia telah memberikan janji yang sempurna kepada kita. Kita jalani hidup ini dengan iman percaya yang teguh, dengan pengharapan yang pasti. Jangan kita bimbang dan ragu, jangan kita khawatir, jangan pun kita gelisah. Karena di rumah Bapa banyak tempat Tuhan sudah siapkan bagi kita. Asalkan kita percaya kepada Dia, kita percaya kepada firman-Nya, kita percaya kepada janji-janjinya, kita akan menikmati dari hari ke hari janji Tuhan. Tidak pernah terlewatkan janjinya Dia, selalu hidup. Dia janjikan kita sembuh, kita sembuh. Dia janjikan kita, kalau kita mengalami sakit, itu kita harus cepat-cepat jaga hubungan kita dengan Tuhan, Sang Pencipta, Yesus Kristus. Harus ada intimasi, ada keintiman. Kita seperti suami istri, ada yada. Nah, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita bisa menangkap Tuhan akan berbicara di saat seperti itu. Kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, itu Tuhan punya maksud mengingatkan kita harus apa? Bergaul dengan Dia, mendekatkan diri dengan Dia, pegang janjinya Dia akan datang kembali dan kita pasti diselamatkan, dilewatkan semua dari segala apa yang Dia lihat tidak baik dalam hidup kita. Biarlah roh kita menyala-nyala, biarlah kita jangan patah semangat dengan melihat pandemi seperti ini. Jangan kita tunggu pandemi sudah berlalu baru roh kita semangat. Jangan kita tunggu pandemi sudah hilang terus aku tidak sakit baru kita semangat. Dari sejak kita kenal Yesus Kristus, dari sejak kita tahu kebenaran, kita harus pegang terus dan roh kita harus menyala-nyala. Kita harus semangat dan semangat sampai pada Dia datang kembali. Dia janjikan Dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Biarlah kita semangat terus, roh kita menyala-nyala, kekasih Tuhan saudaraku. Bukan nanti saat kita melihat bukti baru kita percaya. Harus kerjakan keselamatan itu, kita harus pegang janji Tuhan. Kita harus percaya dari sekarang, dari kapanpun kita mengenal Dia, kita harus sudah kerjakan keselamatan itu. Tetap pegang janji Tuhan, Dia menyelamatkan, Dia menyelamatkan. Dia sudah sembuhkan oleh bilurnya, kita sudah sembuh. Dia sudah sucikan dengan roh, jiwa dan tubuh kita dengan darahnya. Kita sudah sembuh seperti bangsa Israel. Tuhan berkata, taruh tanda di ambang pintu gerbang masing-masing. Nah, pada waktu mereka taat, taruh tanda darah di pintu gerbang mereka. Anak-anak sulung tidak ada yang mati. Tuhan melindungi karena mereka pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Seperti kita di akhir zaman ini. Kita mungkin tidak memotong lagi domba dan ambil darahnya untuk taruh di ambang pintu. Tapi kita beriman, terutama di hati kita sudah tanda salib Kristus. Di dahi kita, di tangan kita. Dan kita mengambil minyak urapan seperti Yakub. Dia mengurapi batu yang dia tidur. Tiba-tiba dia bisa melihat malaikat dari surga turun ke bumi. Dan dia bisa berdialog dengan Tuhan. Dia bisa menyembah Tuhan, menjadikan satu mezbah di situ, dia urapi dengan minyak. Batu itu pada akhirnya, disitulah Tuhan menyuruh kita harus menaruh tanda. Seperti saat ini, di tempat ini selalu ada mezbah.
Itu tandanya ada hubungan dengan Tuhan, dan tandanya kita memegang janji Tuhan bahwa ada Tuhan pencipta, Tuhan yang hidup. Itulah sebabnya selalu membuat mezbah. Di rumah di mana ada mezbah, di ambang pintu di mana ada tanda darah. Kalau kita zaman sekarang ada tanda salib Kristus, itu roh maut lewat, tidak berani menyentuh kita. Beberapa waktu yang lalu, saya di kamar, ruangan anak-anak di sebelah, ruangan saya di sebelah. Tidak pernah saya merasakan sesuatu. Satu waktu saya merasakan di kamar saya, itu saya tidak percaya dengan hal-hal yang okultisme dan sebagainya sejak saya kenal Yesus Kristus. Tapi pada malam Kamis malam, berarti itu malam Jumat, saya merasa di kamar saya seperti ada sesuatu yang membuat saya seperti, biasanya saya tahu kalau saya rasa takut itu bukan dari Tuhan. Kalau saya rasa damai, itu berita dari Tuhan, membuat sukacita. Saya merasa kok seperti nggak enak gitu. Saya diam aja. Saya belum tahu itu kalau malam Jumat. Saya diam. Saya gini, kok berat coba-coba ya. Saya cuma seperti itu. Kok mau coba-coba ya? Tapi selalu saya ingat janji Tuhan. Jangan kamu takut, Tuhan bilang. Dia Allah Immanuel, dia Allah El Shaddai. Saya gini, kok sudah berapa bulan sini kok enggak pernah seperti itu? Saya enggak pernah merasakan hal-hal yang aneh. Setelah sudah terlewat malam itu, saya tidak berperang, saya tidak menaruh segala macam urat. Sudah, memang sejak itu saya sudah urapi semua. Saya tidak menaruh, saya tahu itu cuman penyataan roh. Nah, roh di dalam saya lebih besar daripada roh dunia ini. Saya cuekin biasa, tapi di hati saya berdialog dengan Tuhan. Saya pegang janji Tuhan di Alkitab, di firman Tuhan. Saya katakan semua firman Tuhan itu sepanjang malam. Saya sambil baring, sambil roh saya berkata-kata terus firman Tuhan. Pagi-pagi sudah selesai, saya ajak sharing Maria. Dan akhirnya setelah itu saya bilang, aneh, kok berani yang mau coba-coba. Setelah 2 hari kemudian, saya bilang, saya mau tunggu dia di malam Jumat depan. Saya bilang gitu, saya mau tunggu dia. Pas sebelum seperti sudah mulai 5:30 gitu, saya buka ruang kamar saya. Itu besar, memang ruang luas. Saya buka ruang saya. Sebelumnya saya masuk di kamar, saya urapi semua dari pagar-pagar semua, di atas atap-atap semuanya saya urapi. Saya ambil minyak urapan, saya masuk di kamar saya. Saya di dalam batin saya begini, kamu mau lawan Yesus saya? Yesus saya berjanji dia satu rambut pun jatuh dia tetap melindungi saya. Setelah itu kekasih Tuhan saudaraku, saya bilang, saya tunggu kamu malam ini. Saya katakan, saya tunggu kamu malam ini. Coba, ayo, saya tunggu. Roh Kudus dalam saya besar, saya tunggu. Tidak ada terasa apa-apa kekasih Tuhan. Tapi sebelum saya berkata begitu, saya sudah pegang janji Tuhan. Dia katakan, dia kan Allah menyertai kita, dia Yesus Kristus. Dia katakan, jangan kamu takut dan gentar. Jadi saya pegang betul janji Tuhan. Sekalipun hanya satu kata, tapi kita pegang janji Tuhan itu. Janji Yesus Kristus, karena dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa, sang pencipta dunia ini serba sekalian alam. Akhirnya tidak terjadi apa-apa pada malam itu. Seterusnya sudah biasa. Ya, saya tahu dia takut. Roh Kudus besar dalam hidup saya. Bukan saya, tapi Tuhan Yesus yang menciptakan kita. Semuanya dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Kita tidak punya andil sama sekali, saudaraku. Apa andil kita? Kalau dalam firman Tuhan katakan, semuanya dari dia, oleh dia, dan untuk dia kembali. Kita tidak ada andil. Kalau kita menyerah total, tidak ada gerakan apapun, kita istilahnya sudah mati. Mati rasa dengan dunia ini. Tetapi hanya Tuhan yang hidup, Yesus yang hidup. Karena kita pegang janji Tuhan. Janji yang abadi. Janji yang sungguh luar biasa. Ya, saudaraku, waktunya sudah kita kali berikut kita berjumpa kembali dan saatnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pegang janji firman-Mu Tuhan. Engkau dahsyat dan luar biasa. Engkau melindungi kami di tengah-tengah badai pandemi ini. Engkau jauhkan kami daripada sakit penyakit. Roh kami Engkau lindungi, jiwa kami Engkau jagai, tubuh kami
Engkau jagai juga Tuhan. Engkau sudah kuduskan tubuh kami dengan kuasa darah-Mu Yesus Kristus. Biarlah kami tetap pegang janji firman-Mu. Itulah Engkau sendiri Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkata Engkau datang kembali pada kali yang kedua. Dan sebelum Engkau datang kembali, Engkau sudah beri Roh penolong bagi kami. Roh yang sangat luar biasa. Roh Kuduslah yang membakar segala virus-virus, api Roh Kudus membakar semua. Tidak ada virus corona lagi. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Janji-Mu Engkau tidak pernah berdosa dalam hidup kami. Kalau Engkau berkata Engkau melindungi kami, Engkau tetap melindungi kami. Kalau Engkau berkata Engkau sudah kuduskan kami dari segala dosa kami, Engkau sudah kuduskan itu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kalau Engkau berkata Engkau sudah sembuhkan kami, Engkau sudah sembuhkan kami dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Engkau sangat baik, Engkau sungguh luar biasa. Kalau kami masih bisa bernafas dan sehat sampai sekarang ini, semua karena janji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan, karena Engkau adalah kasih adanya. Engkau Yesus Kristus itulah kasih. Kami tetap percaya Engkau yang berjanji, Engkau kasih adanya tetap dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan buat kedahsyatan-Mu, buat kuasa-Mu, buat kemuliaan-Mu. Kami bisa menikmati karena anugerah-Mu. Biar kami tetap memegang janji-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat waktu yang indah. Kami bisa merenungkan sebagian firman-Mu malam hari ini. Karena kebaikan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Dan Allah kami juga oleh anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang manis. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.